Gemes kasus Sambo penuh rekayasa. Ex Danjen Kopassus mengatakan, kalau saya presiden, 2 tabok kepala Kapolri. Mendengarkan apa yang disambutkan oleh Dr. Marwan, termasuk dengan teman dari Odi, tentang kondisi Polri, sebenarnya menurut saya sudah sangat memprihatinkan, amburadul dan tak terkendali. Dan di sini sebetulnya saya juga mengkritik presiden. Kalau presiden sudah ngomong 4 kali, harusnya ngomong sekali, 2 kali enggak, keplak kepala Kapolri. Itu struktur organisasi. Di atasnya Kapolri kan presiden. Presiden ngomong 4 kali, kalau saya jadi ke presiden, gua tabok kepala Kapolri. Kenapa nggak dikerjakan? Otoritas yang lebih besar. Jadi pada kesempatan ini, saya cuma mengimbau kepada Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri nggak berani, ya minta ganti, cari ganti. Dan termasuk Pak Presiden. Kalau bukan ganti presiden, Pak Presiden kalau ngelihat Kapolri nggak mampu, bikin contoh untuk Brazil, bubarin polisinya. Brazil kan ada membubarkan polisinya, mengganti. Karena saya yakin banyak sekali, lebih banyak Polri yang baik, anggota Polri yang baik, masih banyak. Jadi karena itu saya sampaikan, Pak Kapolri bisa kalau mau dan berani, kalau nggak berani lapor Pak Presiden minta ganti. Banyak di bawahnya masih yang baik. Dan Kapolri itu punya otoritas penuh untuk membenahi tubuh Polri. Dia orang nomor 1 yang punya otoritas penuh. Dan saya terus terang saya nggak begitu yakin kalau nggak tahu apa sih materialnya si Sambo. Yakin nggak tahu, itu tahu dia. Memang saya tahu. Bukan saya saja Pak. Publik pun tahu kalau Sambo ini dibuka apa seperti disampaikan oleh Dr. Marwan tadi, gonjang ganjing, bukan hanya polisi saja, tapi tingkat nasional. Kan itu merembet ke institusi lain. Tapi apa perlu buat untuk memperbaiki ini? Karena Pak Kapolri juga mengatakan barang busuk dimulai dari kepala, babat kepalanya. Itu omongan dia. Bukan omongan saya. Terus si Sambo mengatakan, rekamannya masih ada, setiap prajurit anggota Polri membuat pelanggaran 2 tingkat ke atas bertanggung jawab. Di atasnya Sambo 2 tingkat sampai. Wah, apaan lebih serem lagi. Kapolda Metro mengatakan itu, kata Kapolri, potong kepala kalau perlu saya blender. Dugaan adanya rekayasa dan berbelit-belitnya kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan dalang Ferdi Sambo memantik kemarahan publik. Mantan Komandan Jenderal Kopassus Maijen Sunarko pun ikut gemes menyuarakan kekecewaan proses hukum yang tak berpihak pada keadilan. Sunarko mengatakan bahwa kondisi Polri sangat memprihatinkan, amburadul dan sangat tidak terkendali, kata Sunarko. Sunarko menegaskan bahwa dirinya adalah bekas tentara. Jabatan terakhir saya Inspektur Jenderal TNI AD, demikian ujarnya. Pekerjaan menyelidiki dan menyidik pernah dilakukannya dan saya tahu garis komando, baik di TNI atau Polri, demikian tegasnya. Soal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang didalangi Ferdi Sambo, menurut Sunarko kuncinya ada di Polri. Bisa, berani tidak, pemegang otoritas tertinggi di Polri itu Kapolri. Tidak ada pihak lain yang bisa mengendalikan Kapolri kecuali Presiden, demikian ujarnya. Kalau ada DPR, LSM dan lainnya ngomong, Sunarko mengingatkan bahwa itu sifatnya hanya saran, bisa diterima atau tidak tergantung Kapolri. Kapolri bertanggung jawab, bisa dikatakan ikut bersalah. Masa ada Satgasus apa yang dikerjakan Kapolri tidak tahu? Tidak percaya saya? Tegas Sunarko. Sunarko juga menyinggung sepak terjang Ferdi Sambo yang bisa menerobos masuk ke daerah-daerah Polda tertentu. Dan Kapoldanya diam saja atau tidak berani. Padahal Kapolda tinggal lapor saja ke Kapolri, ini si Ferdi Sambo masuk-masuk ke sini ngatur-ngatur saya. Ini diam saja diduga Kapoldanya ikut, kata Sunarko. Karena punya otoritas yang besar sekali, Sunarko meminta Kapolri untuk membersihkan tubuh Polri. Dia nggak boleh takut sama Wakapolri, Kabak Intelkam, Irwasum. Dia paling tinggi kok, dia dapat otoritas dari Presiden, beresin, terbuka, jujur. Kenapa nggak diberesin? Demikian katanya.
Sunarko juga mengingatkan Presiden dalam kasus ini. Lanjut Sunarko, Presiden terhitung sudah 4 kali meminta untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo itu secara terang benderang. Diingatkan sekali, 2 kali keplak kepalanya Kapolri. Ini struktur organisasi. Kalau gue yang jadi presiden, gue tabok kepala Kapolri. Kenapa nggak dikerjakan? Demikian ujarnya heran. Sunarko mengimbau ke Kapolri kalau nggak berani ya minta ganti. Termasuk Pak Presiden, bukan ganti presiden kalau tidak mampu Kapolri. Contoh Brazil, bubarkan itu polisinya karena saya yakin masih banyak anggota Polri yang baik. Demikian paparnya. Sunarko juga mengingatkan semboyan Polri sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayan masyarakat. Jangan retorika doang, ada yang bilang presisi, tepat, cepat, akurat, cuma semboyan doang. Demikian ujarnya. Sunarko menyinggung soal rekayasa kasus. Dia melihat mulai tingkat Kapolsek sudah berani merekayasa kasus. Saya katakan kepada teman-teman, kerusakan moral ini bukan pada oknum, tapi sudah menjarah ke institusi hingga ke atas. Demikian ucapnya. Karena itu Sunarko mengingatkan Kapolri untuk berani. Kalau nggak berani lapor ke Presiden, ganti. Banyak di bawah masih yang baik. Sunarko mengatakan kalau Kapolri tidak mungkin tidak mengetahui sepak terjang Ferdi Sambo. Kalau Sambo ini dibuka, gonjang-ganjing tidak hanya tingkat Polri saja, tapi nasional. Saya dan publik tahu, demikian tugasnya. Barang busuk yang dimulai dari kepala, Sunarko menambahkan harus dibabat kepalanya. Itu omongan dia, Kapolri, bukan omongan saya. Demikian ucapnya. Terus si Sambo mengatakan rekamannya masih ada. Setiap ada anggota Polri berbuat pelanggaran, 2 tingkat ke atas bertanggung jawab. 2 tingkat di atas Sambo itu siapa? Tanya Sunarko. Lebih seram lagi, lanjut Sunarko, Kapolda Metro mengatakan potong kepala, kalau perlu saya blender, jangan retorika doang deh, demikian katanya. Karena itu Sunarko meminta kepada publik untuk berani ngomong sesuai fakta. Kalau yang ngomong kita-kita aja tutup telinganya, tapi kalau yang bicara banyak pusing dia Kapolri. Demikian tandasnya.